Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Gempa guncang Kabupaten Sarmi, sejumlah rumah rusak. Mantan Kepala Cabang Bank Papua ditetapkan tersangka karena setujui kredit fiktif 5,7 miliar rupiah. Meriahkan HUT kemerdekaan, ratusan anak di Sorong, Papua Barat Daya ikut karnaval menggunakan kostum berbahan daur ulang sampah. Masyarakat menyambut HUT kemerdekaan dengan berbagai cara dan tradisi. Di ujung timur Indonesia, tepatnya di kota Sorong, masyarakat menyemarakan HUT kemerdekaan dengan karnaval yang berlangsung meriah pada hari Rabu. Ada yang menarik dalam karnaval ini. Dari sekian banyak peserta, 2 pemuda ini mencuri perhatian. Mereka mengenakan kostum unik berbahan sampah plastik bekas kemasan minuman. Mereka merancang sendiri kostum ini sebagai bentuk kampanye daur ulang plastik agar lingkungan bersih dan sehat. Seperti Monica, misalnya, ia mengumpulkan sampah plastik yang kemudian ia rangkai menjadi busana. Ia mengatakan ingin mengurangi sampah plastik dan memanfaatkannya kembali. Papua. Iya, kenapa pakai ini? Karena kita mau pakai baju dari Papua dari Bahannya bekas. apa? Bahan-bahan bekas. Bahan-bahan bekas. Daur ulang sampah. Kenapa pilih pakai bahan bekas? Karena kemarin kita kebetulan ada lomba, kita ada kegiatan pramuka, ada lomba ikut fashion show, dan ini temanya tentang daur ulang sampah. Jadi kita memilih menggunakan baju adat Papua dari sampah. Selain kostum daur ulang, karnaval juga menampilkan peserta yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Nusantara. Para peserta ini seolah ingin mengajak masyarakat untuk melestarikan kekayaan budaya bangsa. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Setiap perayaan HUT kemerdekaan, warga di Merauke, Papua Selatan merayakannya dengan pesta rakyat. Warga turun ke jalan dan menggelar konvoi kendaraan yang sudah menjadi tradisi. Namun semangat nasionalisme ini seringkali membuat sebagian warga melanggar aturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm saat berkendara atau berboncengan lebih dari 2 orang. Satuan Lalu Lintas Polres Merauke meminta masyarakat agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya untuk keselamatan bersama. Menyambut hari ulang tahun Negara Republik Indonesia di 17 Agustus ini, kami Satuan Lalu Lintas Polres Merauke juga menghimbau kepada masyarakat Kota Merauke untuk tetap patuh dalam berlalu lintas ya. Boleh kita untuk merayakan tetapi masih dalam batas kewajaran sehingga sama-sama menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Polres Merauke tidak akan memberikan toleransi bagi pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas dan akan memberikan sanksi tegas demi keselamatan bersama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pilkada Gubernur Papua saat ini masih dalam tahap rekapitulasi di tingkat kabupaten dan kota. 2 tim paslon hingga saat ini sama-sama mengklaim menang dalam PSO. Selain klaim menang, 2 tim paslon juga menyatakan ada kecurangan saat pilkada berlangsung. Tim hukum paslon nomor urut 1 BTMCK meminta penjabat gubernur dan kepolisian bersikap netral dalam proses rekapitulasi suara. Bahkan timnya mengaku telah mendapat bukti pelanggaran yang akan dilaporkan ke pengawas pemilu. Rekomendasi tim hukum BTMCK Provinsi Papua pertama, meminta kepada KPU dan Bawaslu daerah atau sentra Gakumdu perlu terus membangun koordinasi teknis dengan aparat Polri agar tidak terjadi overacting atau pelanggaran netralitas. Yang kedua,
meminta kepada Kapolda dan Kapolres agar wajib memastikan personel di lapangan memahami batas kewenangan dalam pengamanan TPS rekapitulasi. Yang ketiga, mengharapkan kepada perhatian Bapak Kapolri agar aktif melakukan pemantauan dan tanggapan cepat atas adanya keberpihakan dugaan adanya aparat polisi di lapangan yang mencoreng citra kepolisian Republik Indonesia serta dalam menjaga hak kedaulatan suara rakyat Papua. Sementara itu, juru bicara paslon nomor urut 2, Mario, mengatakan jika ada kecurangan dan pelanggaran yang ditemukan tim paslon, wajib melaporkan ke pengawas pemilu karena seluruh tahapan diawasi ketat, apalagi setiap saksi paslon ada di setiap tingkatan rekapitulasi. Jadi dalam tahap sekarang ini kami sedang bersama-sama dengan seluruh saksi, seluruh relawan, seluruh semuanya, masyarakat pencinta damai dan perdamaian dan demokrasi. Kita sedang mengikuti tahapan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang oleh penyelenggara, dan kita percaya betul kepada penyelenggara untuk bersikap netral, independen, dan juga profesional. Kita selalu suarakan itu. Nah, masalah yang sekarang adalah kita minta untuk semuanya menunggu keputusan yang akan diambil oleh penyelenggara, karena hitungan kami dengan sudah selesainya pleno-pleno di tingkat kabupaten kota, pasangan Mario unggul cukup signifikan, dan keunggulan ini akan bertahan sampai dengan terakhir, sehingga sudah bisa kami yakinkan kepada publik bahwa PSU di Papua dimenangkan oleh pasangan nomor 2 Mario. Hingga Rabu kemarin baru satu kabupaten yang telah menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat provinsi, yaitu Kabupaten Supiori. KPU Provinsi masih menunggu 8 kabupaten yang saat ini masih melakukan rekapitulasi. KPU juga mengimbau warga menunggu hasil resmi dari penghitungan berjenjang. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.